Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Alvita Putri Andara dengan nomor absen 3, Endra Rapid Mahardika dengan absen nomor 9, Muhammad Kamal Rifki dengan absen 21, Nazmi Eka Putri dengan absen 27, dan Syafa Adlaina Rayan dengan absen 33. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perlawanan Rakyat Riau dan Cina terhadap Kolonial VOC. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Perlawanan Rakyat Riau dan Cina terhadap Kolonial VOC dengan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang bagaimana masyarakat zaman dahulu, khususnya rakyat Riau dan Cina dalam menghadapi para penjajah bagi para pembaca maupun para penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mahrita SPD selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah sejarah Indonesia ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikannya makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran maupun kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Kami di sini akan menjelaskan 3 poin penting dalam makalah yang kami buat yang berjudul Perlawanan Rakyat Riau dan Cina terhadap Kolonial VOC. Poin yang pertama, pendahuluan. Kami akan menjelaskan latar belakang mengapa kami membuat makalah ini, lalu kami akan menjelaskan rumusan masalah dan metode penelitian yang kami gunakan, serta kami akan menjelaskan tujuan kami dalam pembuatan makalah ini yang berjudul Perlawanan Rakyat Riau dan Cina terhadap Kolonial VOC. Poin yang kedua, adanya pembahasan. Kami akan menjelaskan spesifikasi dari perlawanan rakyat Riau dan Cina terhadap kolonial VOC dengan menjelaskan latar belakang mengapa VOC datang ke Riau, lalu faktor penyebab, serta jalannya perang yang terjadi dan bagaimana berakhirnya perang pada saat itu. Lalu poin yang ketiga, penutup. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan dari adanya makalah ini yang berjudul Perlawanan Rakyat Riau dan Cina terhadap kolonial VOC. Latar belakang. Penyusunan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Tugas ini disusun dengan mempelajari materi tentang kajian perlawanan rakyat Riau dan Cina terhadap kolonial VOC, di mana materi ini akan menjadi pembelajaran kepada kita untuk mengetahui bagaimana masyarakat zaman dahulu, khususnya rakyat Riau dan Cina dalam menghadapi para penjajah. Rumusan masalah. Pertama, apa yang menyebabkan kolonial VOC datang ke kawasan Malaka, khususnya Riau? Yang kedua, mengapa rakyat Riau serta Cina melakukan perlawanan terhadap VOC? Yang ketiga, bagaimana rakyat Riau dengan Cina bisa bekerja sama dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial VOC? Yang keempat, kapan pertempuran hebat terjadi antara rakyat Riau dan Cina dengan VOC? Dan yang terakhir, siapa yang memimpin perlawanan rakyat Riau dan Cina? Metode penulisan. Dalam melakukan penulisan ini ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu pertama, observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Kedua, studi pustaka, yaitu dengan mencari informasi lewat internet. Tujuan penulisan. Pertama, mengetahui apa yang menyebabkan kolonial VOC datang ke kawasan Malaka, Riau. Kedua, mengetahui mengapa rakyat Riau serta Cina melakukan perlawanan terhadap VOC. Ketiga, mengetahui bagaimana rakyat Riau dengan Cina bisa bekerja sama dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial VOC. Keempat, mengetahui kapan pertempuran hebat terjadi antara rakyat Riau dan Cina dengan VOC. Dan yang kelima, mengetahui siapa yang memimpin perlawanan rakyat Riau dan Cina. Bab 2. Pembahasan. Perlawanan rakyat Riau dan Cina terhadap kolonial VOC. Latar belakang. Riau pada sekitar abad 17-18 M adalah pelabuhan dagang di kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Banyak kapal dagang internasional yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan singgah maupun berdagang. Letak yang strategis tersebut menyebabkan timbulnya keinginan dari bangsa Barat untuk menguasai kawasan Malaka. VOC memulai taktik penguasaan di Selat Malaka
dengan berusaha mengusir Portugis dari kawasan tersebut. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contohnya perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 hingga 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membentuk benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini Raja Lela Muda selalu mengikutsertakan putra yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya karena sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian dalam berperang. Sifat bela negara dan cinta tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat Riau dan Cina terhadap kolonial VOC adalah sebagai berikut. VOC ingin memonopoli Kepulauan Riau. VOC memecah belah kerajaan Riau menjadi kerajaan kecil menyerupai Siak, Indragiri, dan Kampar, yang kemudian merasa terdesak dengan tindakan sewenang-wenang VOC. Jalannya perang. Riau pada sekitar abad 17 sampai 18 Masehi adalah pelabuhan dagang di kawasan Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Banyak kapal dagang internasional yang melintas di Selat Malaka dengan tujuan singgah maupun berdagang. Dalam jurnal Kesultanan Siak Sri Indrapura, Islam dan Perlawanan terhadap Kolonialisme 2015, karya Ahmad Supandi, disebutkan bahwa pada 1673 Masehi, VOC menawarkan perjanjian kepada Kesultanan Johor Riau untuk bergabung dalam satu kekuatan untuk mengusir Portugis. Arogansi VOC di Malaka mulai terlihat ketika VOC mendirikan benteng-benteng yang dilengkapi dengan berbagai senjata. VOC juga melakukan intimidasi terhadap beberapa kesultanan kawasan Selat Malaka, terutama di wilayah Riau, dengan membuat perjanjian untuk memonopoli perdagangan di Selat Malaka. Tindakan semena-mena VOC di Selat Malaka mendapatkan perlawanan dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang merupakan raja dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sultan Abdul Jalil berhasil merebut Johor dan membuat benteng di Pulau Bintan. Sayangnya, pada 1744, Sultan Abdul Jalil meninggal pada saat perlawanan melawan VOC masih berlangsung. Perang antara VOC dan Siak kembali berlanjut pada tahun 1751. Muhammad Abdul Jalil memimpin perang melawan VOC menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Namun serangan tersebut dapat digagalkan dengan sistem pertahanan benteng VOC yang berlapis. Untuk mengakali pertahanan kuat VOC, Sultan Siak mengatur siasat tipu daya dengan berpura-pura ingin berdamai dengan VOC. Siasat tersebut dinamakan dengan siasat hadiah Sultan, karena Sultan Siak berpura-pura memberikan hadiah kepada VOC untuk bisa berdamai. Saat perundingan berlangsung, Sultan Siak memberikan kode kepada pasukannya untuk membunuh pasukan VOC dan membakar loji bangunan VOC. Siasat hadiah Sultan berhasil dan membawa kemenangan bagi pihak Kesultanan Siak. Meskipun begitu, kekuasaan VOC di Malaka masih belum bisa dikalahkan sepenuhnya. 3. Penutup. Kesimpulannya adalah ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contohnya perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah
1723 sampai dengan 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Setelah berhasil merebut Johor, kemudian ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya dalam pertempuran ini, Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Itulah sebabnya, sejak remaja, Raja Indra Pahlawan sudah memiliki kepandaian berperang. Sifat bela negara dan cinta tanah air sudah mulai tertanam pada diri Raja Indra Pahlawan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.